Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Fathur Razi, selamat datang di IB Talks. Media sosial adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan kita merasa ada yang kurang jika dalam satu hari itu kita tidak memegang sosial media. Bahkan banyak percakapan yang terjadi di media sosial itu menjadi sebuah movement yang menggerakkan manusia di kehidupan nyata. Berbicara tentang media sosial, kita tentu tidak bisa membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan narasi keislaman yang ada di media sosial itu sendiri. Karena media sosial bisa diakses orang banyak, tentu informasi yang ada dalam media sosial itu pasti banyak warna. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang terverifikasi, dan ada juga yang hoax. Sekarang saya bersama salah satu pakar digital, terutama media sosial, yaitu Mas Ismail Fahmi. Selamat datang, selamat datang, ini rumah beliau ya. Terima kasih kita sudah diundang di rumah ini Mas, sangat sejuk sekali, rumahnya sangat enak sekali untuk podcast. Apa kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mas Yahya ya, sudah hadir di sini. Harusnya kasih. saya yang ke situ. Ini lebih proper tempatnya. Ya. Beliau adalah lulusan PhD dari Universitas Groningen di Belanda, jurusan ilmu informatika Mas ya. Dan beliau ini dikenal sebagai founder dari Drone Emprit, sebuah tools yang bisa membaca, yang bisa melacak narasi di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, di Twitter. Beliau mendirikan Drone Emprit di tahun 2010-an, Mas ya. Dan beliau mulai terkenal ketika beliau memakai Drone Emprit sebagai analisa wacana di Pilkada 2017. Bahkan karena keaktifan beliau dengan Drone Emprit ini, beliau pernah di-doxing, di-spill ya identitasnya karena meresahkan mungkin. Nah, karena itu IB Times sebagai media yang fokus dengan narasi keislaman, tentu kita wajib berkonsultasi, wajib menanyai beliau tentang bagaimana sih narasi-narasi keislaman yang selama ini berseliweran di media sosial. Maka dari itu kita wajib mendengar gagasan dari pakarnya langsung yang sudah menggeluti beberapa tahun tentang media sosial ini. Mas Fahmi, kita mungkin langsung saja Mas ya. Nah, selama ini kita IB Times itu selalu fokus ke isu tentang moderasi beragama, Mas. Nah, selama Mas Fahmi aktif di media sosial ini, kira-kira narasi keislaman apa yang mencuat? Dan kalau berbicara tentang moderasi, apa tantangan kita sebagai media yang fokus kepada isu moderasi di era ini, Mas? Monggo. Jadi kalau kita lihat narasi keislamannya di internet, di media sosial, itu sebetulnya dari waktu ke waktu kan ada pergeseran, perubahan. Kita ingat zaman dulu kan ada namanya Islam liberal, ya, Mas Ulil, Jil, jaringan Islam liberal, pro dan kontranya ada. Habis itu baru kemudian geser-geser sekarang, lebih ke Salafi ya, di sini itu yang menjadi banyak pembahasan kan itu. Terus kemudian ada narasi-narasi soal mengkafirkan, ada yang keras kan seperti itu, ada yang terlalu kiri, terlalu kanan. Nah, itu nggak bisa dihindari karena yang namanya internet itu bebas ya, siapapun bisa naruh di sana dan siapapun anak-anak muda itu bisa engage di situ. Mereka bisa memilih apapun di dalam kesendirian. Jadi kalau kita lihat mereka di ruangan sendiri, di kamar sendiri, malam-malam pagi scroll, dia lihat di Instagram, dilihat di TikTok, dilihat di YouTube, mana yang muncul di timeline dia. Gitu. Dan apa yang muncul di timeline itu ditentukan oleh algoritma. Ya, algoritma itu akan memilih konten-konten yang kira-kira punya peran besar untuk muncul, punya potensi besar untuk kemudian disukain, ditonton dan lain-lain. Konten yang kira-kira nggak menarik, garing, terlalu nggak cocok dengan profil si penggunanya anak muda ini,
sama algoritma juga dimunculin. Otomatis akan muncul di bawah. Kita mencari sesuatu misalnya, apakah sholat harus kunut subuh ya, misalnya simpelnya seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah, nanti akan muncul. Baik itu ada di pemberitaan, baik itu di YouTube dan lain-lain. Dan ketika muncul di halaman pertama di Google, di YouTube, kemudian juga di TikTok sekarang kan, kita nyari TikTok muncul di halaman pertama kayak gitu. Itulah yang akan diklik. Nah, dan kalau saya perhatikan sekarang ternyata yang banyak itu paling tinggi, paling atas itu kalau mungkin teman-teman bilang itu bukan dari yang moderat gitu. Dan banyak dari channel-channel televisi di YouTube ya, dari berbagai channel keislaman. Nah, yang moderat ini bisa dikatakan agak ketinggalan, meskipun sudah mulai lebih maju dibanding sebelumnya ya. Bisa dilihat misalnya, ya kalau di Muhammadiyah, channel Muhammadiyah TV gitu ya. Nah, teman-teman NU bagus itu, NU online, nah, udah tinggi. Ada bincang syariah dan lain-lain, itu langsung bergerak, langsung sesuai. Dan dengan gaya yang pas. Nah, kenapa itu bisa? Ya karena gayanya juga pas, ya konten itu pas. Nah, sementara kalau kita katakan yang kurang moderat tadi, itu kreatif sekali. Kreatif sekali penyajiannya, engagementnya. Misalnya kalau saya perhatikan nih misalnya ustadz-ustadz ya dari Muhammadiyah atau dari MUI, saya juga sering tuh dari MUI. Saya juga di MUI juga soalnya gitu. Saya di Komisi Infokom juga di MUI. Ya, saya analisis juga. Banyak yang caranya itu kadang menyampaikannya tuh duduk di mimbar. Sangat formal. Formal gitu ya. Terus kemudian baru dibawa. Nah, terus kemudian ada juga kalau gitu kan memperlihatkan adanya jarak ya. Sementara yang lain itu kadang kreatif, nggak ada jarak, sambil berdiri, tanya jawab kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh ya yang bisa meningkatkan engagement. Cara-cara penyajian itu bisa pas. Nah, makanya kalau dilihat ini seperti pertarungannya itu saya lebih lihat seperti pertarungan metodologi. Bagaimana kita berdakwahnya, packagingnya ya. Soalnya mau apapun lah itu. Katakan ini sangat keras berdasarkan fikih, halal, haram, sesuai Al-Quran, hadis gitu. Buat sebagian kurang pas. Banyak di media sosial juga netizen kurang pas dengan cara itu gitu. Tapi ketika penyajiannya juga bagus, menarik, ada videonya, ada gambarnya, menyentuh, akhirnya tanpa terasa orang banyak yang ikut gitu. Atau ada cara yang lain lebih moderat misalnya, tapi penyajiannya dengan cara yang kaku, ya nggak sampai. Sekarang itu kita berhadapan dengan algoritma tadi. Ya, algoritma tadi. Jadi kalau mau berdakwah Islam yang moderat harus mempelajari algoritma di masing-masing platform. Gitu. Kalau pembahasan kita yang sekarang inilah misalnya ini ya, kita membahas tentang itu. Apakah banyak yang nontonnya? Belum tentu kan? Dibandingkan dengan yang langsung membahas problem-problem mereka sehari-hari. Kira-kira gitulah yang kalau saya perhatikan ya. Iya Mas. Terus gini Mas, beberapa tahun ini kan banyak sekali organisasi atau person-person atau individual-individual yang terindikasi teroris gitu ya, merekrut generasi-generasi muda lewat online. Nah, sementara kalau menurut dari segi konten pun mereka aslinya nggak terlalu bagus juga Mas ya. Nah, kira-kira attitude atau karakter netizen zaman sekarang tuh gimana Mas? Kok konten-konten seperti itu kok mereka gampang sekali terjebak sama narasi-narasi yang mungkin nggak benar ya? Nah, itu menurut Mas Fahmi itu kenapa tren itu ada itu di online? Ketika kita bicara soal narasi ya, keislaman, itu kan bisa dikelompokkan mungkin dalam berbagai level. Misalnya yang terbuka, yang sangat moderat tadi. Kemudian mulai masuk harus sesuai dengan fikih ya. Sesuai fikih, tapi belum terlalu keras. Kemudian sudah mulai keras, saya benar, mereka salah, gitu ya. Nah, tapi itu masih oke gitu. Tapi kemudian ada lagi yang lebih keras lagi. Nah, kalau dibuat piramida itu mungkin jumlahnya itu makin lama mungkin makin sedikit. Ya. Nah, kemudian yang sampai kemudian sangat serius banget, sudah keras, halal haram, saya benar mereka salah. Dan makin lama makin sedikit. Kemudian sudah nggak mau berinteraksi, kemudian menyendiri kayak gitu. Nah, hal seperti ini kan
kalau dilihat jumlahnya yang di atas itu kan nggak kemudian sebanyak yang di bawah, lebih sedikit. Tetapi ini ditarget. Jadi kalau yang teroris tadi, misalnya yang potensial merekrut, dia nggak akan merekrut yang di bawah. Dia cari-cari yang kemudian potensial naik ke atas ini siapa? Siapa yang kira-kira sudah mulai mengkafir-kafirkan? Siapa yang kemudian mulai udah tegas banget, keras banget ya gitu. Nah, yang sudah mulai keras ini dicolek gitu bisa. Yang ikut gabung nggak ngaji lebih dalam lagi dan nah banyak bahkan menggunakan aplikasi khusus gitu, nggak lagi menggunakan media sosial. Kalau yang masih umum kan menggunakan media sosial. Begitu masuk ke sini bisa ditawarin ke ini ada kita mungkin Telegram group atau mungkin ada aplikasi khusus bisa ngaji, bisa ini khusus di situ. Nah, di sini lebih sedikit lagi dan disitulah proses brainwash. Informasi hanya dari satu sumber itu bisa terjadi. Gitu. Ya, berarti sebenarnya yang terekrut itu minoritas dari netizen yang hanya beberapa kelompok saja, kemudian yang potensial untuk di-brainwash seperti itu, Mas ya. Oke. Nah, kita ini kan sebagai media yang tadi ya fokus pada isu moderasi. Itu ya benar kata Mas Fahmi ya. Jadi agak susah sekali konten kita untuk viral terus disukai banyak netizen gitu ya. Nah, kira-kira sebagai pakar komunikasi dan media, Mas ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Media-media yang fokus pada isu moderasi supaya memenangkan kontestasi ini gitu. Supaya kita tuh ngonten nggak lihat cuman 1.000 orang, 500 orang, itu kan sering banget kita bikin reels yang lihat segitu doang, Mas ya. Kalah sama yang media-media mungkin yang kanan, yang agak konservatif itu banyak banget yang menyentuh ratusan ribu gitu, Mas. Nah, tips triknya apa, Mas, untuk bisa meningkatkan engagement dan pemirsa ini? Saya kira kita perlu kita perlu mendata ya. Bisa katakanlah misalnya Muhammadiyah kan bisa bikin moderasi center. Muhammadiyah moderasi center. Moderasi center. Tapi di situ isunya bukan untuk mengkaji secara ilmiah, bukan kajian ilmiah. Di situ adalah tempat untuk mengejawantahkan lah, mengimplementasikan misalnya. Dan wujudnya apa? Misalnya gini, kalau kita bicara ilmu komunikasi, kan jadinya di sini kita bicara komunikasi. Di situ kan ada siapa yang berbicara, komunikatornya. Nah, di sini kan bisa dipilih. Kira-kira mulai dari IPM, IMM, dan seterusnya ke atas, anak-anak muda sesuai dengan usia itu, mereka kan sukanya siapa? Ada mereka KOL-nya, ada yang di TikTok, ada yang di IG, ada yang di YouTube, ya kan? Ada banyak tuh mahasiswa-mahasiswa juga kan yang masuk di kampus-kampus. Gitu. Nah, mereka itu sebetulnya bisa di micro influencers atau mungkin bahkan jadi influencers. Kalau ini didata, artinya kita punya nih potensial siapa yang menjadi komunikator tadi. Jadi yang jadi komunikator bisa mereka, bisa tokoh-tokoh yang bapak-bapak kita atau mereka yang di majelis tarjih misalnya gitu, ustadz-ustadznya. Tetapi kalau yang ini kan gayanya kan sudah ada, susah gitu kan ubah. Udah terbiasa gaya misalnya dengan adanya podium kayak gitu, diubah dengan gaya kayak Habib Jafar misalnya kasual, ya gini kan susah, nggak mungkin, gaya masing-masing. Nah, ya masing-masing gaya. Nah, untuk yang seperti ini yang kemudian kita kolaborasi dengan mereka. Gitu. Selama ini mungkin masih loose, biarkan sendiri-sendiri. Nah, mereka inilah yang menjadi influencers dan micro influencers, yang menjadi dai-dai kita kan gitu. Tapi kemudian kita dengan mereka bicara soal konten, narasinya apa sih yang real, yang dari anak-anak muda sekarang apa? Problemnya kan macam-macam. Sekarang ada soal pinjol, pacaran, ya kan? Sederhana itu. Pinjol, pacaran, misalnya nikah muda. Ini barusan istri saya juga diskusi ini, habis ngasih acara sama anak-anak SMP. Dia tanya itu anak SMP-nya, "Dok, saya itu punya pacar." Tapi saya tuh nggak bisa berhenti scroll IG dia gitu. Setiap hari pengen lihat IG dia. Ini gimana cara stopnya? Nah, coba itu pernah dibahas nggak? Itulah masalah real. Boleh atau tidak? Kalau kita langsung bicara halal haram mungkin langsung lari. Tapi dengan cara yang menarik, menyenangkan. Oh kayak gini toh Muhammadiyah. Oh ini namanya Islam yang moderat itu seperti ini. Pernah nggak Islam moderat membahas problem mereka seperti itu? Ya kan nggak? Mungkin mereka larinya ya udah kalau di
di Salafi misalnya udah jelas ya, terlalu memperlihatkan wajah atau apa, ada penyakit ain dan lain-lain kan udah clear gitu hitam kan. putihnya Hitam putihnya jelas itu, dan buat mereka sebagian itu cocok ya. Mungkin sebagian yang lain mereka butuh lagi pencarian. Nah, nyarinya kemana nih? Kalau nggak ketemu larinya ke yang tadi. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi moderation center itu bukan mengkaji tentang teori atau apa tentang moderasi, tapi mempraktekkan moderasinya. Oke, kalau begitu kita perlu dukung ini dari UMM, UMY, ada segala macam, dipilih siapa itu yang di influencers, diangkat itu dari kerjasama dengan mereka. Di sini kemudian kita buat konten yang pas sesuai kita. Nah, seperti itu contohnya. Ini bisa saya kira dilakukan oleh IP Times. Ya, IP Times kan kita punya IP Times sendiri dengan pemberitaan dan agenda yang ada, tapi bikin yang baru lagi. Di mana itu akan hadir, itu ada di mana di TikTok. TikTok itu 110 juta penggunanya. Oh iya, sekarang era TikTok. Mas. TikToknya sangat tinggi. Terus ada di Instagram. Instagram itu sekitar 100 jutaan gitu. Kalau paling tinggi itu YouTube ya. Terus Facebook juga masih tinggi. Twitter cuma 20-an sekian juta, rumah kecil gitu. Yang membuat orang dapat informasi dari website itu lebih sedikit lagi gitu. Nah, platform-platform ini harus dimanfaatkan. Kerjasama. Nah, ketika di TikTok gayanya juga berbeda. Konten yang sama ke tadi dilihat, kalau di TikTok itu apa yang lagi rame, problem apa. Nah, bagaimana kita membahas keresahan mereka. Itu. Saya kira kita perlu hadir untuk memecahkan masalah-masalah yang sekarang ini. Anak-anak muda sekarang itu menghadapi masalah yang berbeda dengan waktu kita muda dulu. Iya, Mas. Kita zaman muda dulu solusinya sudah ada, ketemu, saya baca buku, ketemu kiai di masjid kayak gitu misalnya. Sekarang mungkin udah enggak, mereka udah jarang ke masjid, baca buku sudah enggak. Cari solusi kemana? Anak-anak sekarang itu nyari solusi informasi itu di TikTok. TikTok bukan hanya tempat untuk entertainment, nyari info. Situ di situ cari info baru gitu. Banyak situs-situs berita akhirnya membawa ke sana, beritanya dibawa ke situ. Iya, gitu. Sekarang website kan nggak populer lagi ya. Ada websitenya masih, tetapi itu jadi tempat naruh archive aja bahan konten, baru kemudian di screenshot atau apa ditaruh di TikTok, ditaruh di IG, taruh di Facebook, di YouTube gitu. Nah, saya kira ini yang bisa dilakukan, real. Ibaratnya saya mungkin bisa bilang, stop deh bicara soal moderasi, dan do the real work, gitu kan, gitu. Dan itu banyak, gunakan influencers dan micro influencers. Ya, saya beberapa kali juga bicara dengan katakan majelis tabligh, gitu. Kan masing-masing sudah ada gaya kan, itu yang susah diubah. Gaya Ustadz Hidayat itu paling terkenal, gaya seperti itu. Yang lain mengikut beliau nggak bisa, gayanya udah lain. Nah, yang muda sekarang itu banyak anak-anak muda sekarang, mereka melihatnya kan dari sesama teman, ada konten kreator dan lain-lain ini. Nah, ini kita kita pilih yang konten kreator kira-kira sudah jadi. Kebetulan mungkin mereka mahasiswa Muhammadiyah, atau mungkin mereka bisa saya nggak tahu, mungkin ada masuk jadi mahasiswa jalur khusus influencers misalnya gitu. Itu di UMM sudah ada. Di UMM sudah ada. Tapi kemudian ini yang kemudian dijalin dengan mereka. Dipilih. Kita punya agenda moderasi itu. Ya, jadi problemnya media yang fokus moderasi, kalau saya simpulkan dua ya. Pertama tentang packaging, yang mungkin kita belum terlalu keep up sama yang tren sekarang ya. Masih fokus ke media-media atau cara-cara lama. Yang kedua, kita nggak langsung ke problemnya apa nih gitu. Kita, kata Mas Fahmi tadi, kita moderasi, tapi ngomongin moderasi lagi. Sementara yang di bawah ini minta petunjuk sebenarnya. Kalau kamu bilang moderasi, ya apa yang harus kita lakukan? Kalau yang kita lakukan ini salah, apa yang sebenarnya harus dilakukan kalau dalam konteks moderasi? Jadi seperti itu. Nah ini Mas, kita kan IBTM juga concern sama isu literasi. Nah, adanya medsos ini kan kalau dari riset terbaru itu mengganggu attention span kita. Sekarang kalau berdasarkan riset itu kita nggak lebih kuat attention span kita daripada ikan emas. Yang mana kita cuman 8 detik lah kuatnya untuk attention itu. Makanya di media sosial itu trending atau viral istilah hook ya. Kalau hook konten kita nggak dapat, kita yang nggak dapat attention itu. Nah, ini Mas, kira-kira ke depannya kita bakal
kuat gak sih sebagai manusia untuk membaca secara konvensional gitu? Apakah tren media sosial serba instan ini bisa menggerus kemampuan atau daya tahan membaca kita? Menurut jenengan gimana, Mas? Saya kira ini udah jelas lah terjadi. Kalau kita definisi membaca itu apa? Kalau definisi membaca adalah kita buka buku, kita ada artikel panjang, itu membaca. Ya jelas tergerus. Baca artikel aja sudah nggak sanggup kita, judul aja gitu. Lihat YouTube juga nggak bisa lama-lama. Betul. Kecuali kalau lagi nyetir nggak bisa ngapa-ngapain, dah dengerin saja kan. Atau podcast dengerin saja, nggak bisa ngapa-ngapain di jari itu baru bisa. Nah, saya kira itu dampaknya sudah ada. Nah, mungkin di sini yang perlu kita lihat adalah definisi dari membaca dan belajar. Membaca dan belajar dengan adanya perubahan tren teknologi seperti sekarang membuat kita suka scroll pendek-pendek, mungkin bergeser juga. Bagaimana kemudian anak-anak yang mereka nggak bisa membaca dalam definisi yang lama, membaca panjang, mungkin mereka membaca dalam waktu yang singkat, pendek, tapi itu informatif, membentuk satu rangkaian cerita. Misalnya gini. Ini saya suka kasih contoh anak saya ini. Pada waktu Oktober kemarin kan perang antara Palestina dan Israel mulai. Ya, dia udah nggak percaya sama media mainstream. Berarti sudah di made up. Apalagi nonton CNN, BBC kan udah nggak jelas. Ya. Satu sisi paling nggak. Dan kamu cari tahu dari mana? Saya dari TikTok ya gitu. Jadi nyari informasi. Kenapa nyari di TikTok? Kenapa nggak dari media mainstream atau apa gitu? Nah, dari sana udah diatur. Tapi dari TikTok aku bisa langsung lihat potongan. Oh ini real. Ketika ada pemboman real, videonya dapat pendek, mungkin cuma 8 detik. Habis itu komentator dari kubu sini, komentator dari kubu sana, Jadi informasi 8 detik memang pendek-pendek, tapi banyak. Nah, ini kan bisa membentuk satu knowledge. Jadi mungkin definisi membaca berubah nih barangkali. Nah, dalam kondisi itu bisa jadi saya nggak tahu. Ketika kita bicara impact soal pengetahuan, bisa jadi mereka lebih knowledgeable bisa jadi untuk sesuatu, tapi mungkin dangkal gitu. Nah, ini juga saya kira perlu dipelajari kan. Mempelajari Islam, ya, pengajaran tentang Islam dan mungkin Muhammadiyahan juga gitu, tentang macam-macam itu. Jadi bentuknya pendek-pendek tapi banyak. Jangan minta mereka ini ada video panjang 30 menit, tahun-tahun A sampai Z, udah nggak kuat. Jadi kasih sedikit tapi membentuk puzzle. Jadi modelnya kayak lukisan besar. Tapi puzzle yang kita kasih 8 detik banyak sekali. Kan sama definisi membaca cara baru barangkali. Gitu. Ya, jadi jangan-jangan yang harus didefinisikan ini membacanya ya, bukan kita harus mengikuti cara membaca model lama ya mungkin ya, kalau menurut Mas Fahmi. Nah, terkait membaca, kita juga akan membahas tentang awareness kita terhadap segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Nah, salah satu isu paling happening kan tentang keamanan data, Mas. Nah, ini mungkin agak melenceng dari isu pertama kita ya, tapi ini perlu kita bahas. Nah, ini yang paling penting, Mas. Kira-kira kenapa kok sampai level pemerintah tuh kita nggak terlalu aware dengan data-data, terutama data pribadi? Ini level pemerintah. Dan mungkin juga di level individu pun kita nggak terlalu aware dengan data kita. Sekarang seberapa banyak Instagram kita yang verifikasi 2 langkah? Itu aku yakin teman-teman juga nggak terlalu aware dengan itu. Ya, seberapa aware kita tentang itu. Nah, jadi tantangannya kita, Mas, terutama warga Indonesia terhadap keamanan data itu apa dan apa yang perlu ditingkatkan? Soal kebocoran data, kalau yang ada di internet, itu sebenarnya terjadi ke siapapun ya. Bukan hanya di kita, di Amerika pun juga terjadi. Bahkan juga banyak itu data pemerintahan, data perbankan, Google, Microsoft Azure, kurang apa. Bisa bocor, itu semuanya bisa bocor. Di kita bisa bocor juga. Bedanya adalah ketika bocor, apa yang dilakukan. Gitu. Nah, kalau mereka ada, kemudian ketika terjadi kebocoran, langsung ada SOP-nya. Singapura, yang lain misalnya. SOP-nya sudah ada? Ada masuk dalam aturan harus dikerjakan. Di Eropa juga ada. Jadi, ketika ada kebocoran data, misalnya 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, misalnya kayak gitu ya, itu sudah harus ada tindakan dari institusi yang kebocoran datanya. Terus kemudian apa yang dilakukan? Mengingatkan, ngasih tahu secara transparan, jujur kepada kepada nasabahnya yang potensial datanya
bocor. Oke, mohon maaf, ini ada kebocoran, yang bocornya ini, potensinya akan ada seperti apa saja. Mungkin ada orang yang akan menggunakan email Anda, nomor telepon, dan lain-lain. Jadi mereka aware. Ya kan? Jadi seperti itu, hati-hati. Nanti kalau ada yang minta seperti ini, jangan pakai. Misalnya ngirim WA dengan permintaan apa supaya ngeklik bla bla, itu jangan percaya. Misalnya ada edukasi, langsung ngingetin. Kalau di kita kan enggak, bocor, diem aja. Tunggu benar-benar nggak ada ketindakan. Nah, kemudian recovery-nya juga terjalan cepat. Itu satu ya dari sisi. Kebocoran itu bisa di mana-mana terjadi. Bukan kemudian Indonesia gini terus kemudian jadi kita negara open source ya udah open source. Di luar ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya masyarakat ya? Kita bisa masyarakat lakukan. Saya kira di sini kalau bisa dibilang Indonesia open source itu maksud data kita sudah ada di mana-mana. Kalau cari the dark web itu bisa dapat. Jadi anggap aja sebetulnya siapapun sudah yang niat jahat itu udah punya data kita. Sudah punya data kita. Sejak kapan? Mulai 3 bulan yang lalu. Itu hampir setiap pagi jam 7 sampai jam 8, 9 selalu saya dapat telepon, kadang 6 kali. Kemudian dari penipu semua. Untuk saya pasang ini Truecaller kayak gitu ya. Get contact. Jadi ketika ada masuk langsung tahu ini penipu. Dasar jangan percaya. Kemudian masuk neraka, jangan diangkat. Sehingga itu membantu saya untuk kemudian skip itu yang nelpon, perusahaan nelpon. Nah, ada alat tools yang bisa dipakai. Jadi sebagai contoh get contact atau apa itu bisa dipakai. Itu telepon. Atau biasanya gini, saya nggak pernah ngangkat telepon kecuali WA dulu. Sekarang udah zaman beda. Orang udah zaman pakai WA kan. Kalau dulu masih zaman telepon. Jadi silakan, pokoknya kalau penting banget biasanya orang punya WA saya dan ngasih tahu dulu, bisa nggak ditelepon. Jadi kalau langsung telepon nggak saya angkat. Nah, itu juga bisa jadi SOP pribadi tanpa perlu menggunakan get contact. Nggak tahu siapa, tutup dulu. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, cuma takutnya kalau lagi yang penting kan. Benar. Ya, terus yang kedua itu jadi satu. Kemudian soal ini yang sangat sulit ya dan mudah sekali orang tertipu itu kadang-kadang dapat WA atau SMS dari bank terutama. Dari bank. Kadang-kadang paling sering itu dari bank. Kenapa? Ini terutama makanya harus diingetin terkait dengan perbankan. Orang kalau mau nipu itu motifnya apa? Nyari duit kan? Ada orang mau nipu, hubungin kita dan lain-lain, mungkin nyari duit atau mungkin memprofiling kita, pengen tahu kita ada di mana karena pengen nyulik anaknya misalnya gitu. Sudah nggak perlu lagi kan nanya. Lihat aja di media sosial udah statusnya, dia lagi di sini, gitu bisa. Karena kita sering share. Jadi orang menghubungin kita, mencari informasi tentang kita itu, tujuannya biasanya adalah motif ekonomi paling besar. Motif ekonomi. Nanti dia akan menjerat sih, ada pura-pura jadi perempuan, jadi pacar, Facebook gitu. Terus kemudian menghubungi, habis itu feed call-nya udah menjurus ke sana, direkam, habis itu baru diperas, ya kan. Sama ujung-ujungnya adalah ekonomi. Nah, buat masyarakat yang umum yang paling sering terjadi, ekonomi itu ada di mana yang mudah diambil, yaitu ada di bank, yaitu uang ada di bank. Ini harus hati-hati terkait dengan perbankan. Makanya ketika ada SMS, WA, apapun terkait dengan bank, hati-hati, anggap aja itu salah semua. Misalnya, akan ada perubahan tarif transaksi bulanan atau apa jadi 150.000. Kalau Anda diam berarti Anda setuju. Silahkan klik ini kalau tidak setuju. Nah, itu orang tua langsung kok bisa ini harus panik kan langsung 150.000 kan banyak. Oke, nggak setuju langsung di situ diklik lari. Tolong kasih kode yang barusan dikirim ke SMS Anda. Itu adalah kode OTP. Begitu dikirim yang terjadi apa? Orang bisa men-take over akun kita dengan OTP tadi, ganti nomor teleponnya, ganti ini, udah disedot habis duitnya. Nah, ini sebagai contoh. Hati-hati terkait dengan perbankan. Nomor satu paling enggak, itu kan kerugiannya sangat besar. Jangan percaya, ya, jangan pernah percaya dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan apapun yang terkait dengan ancaman atau daya tarik. Kadang, ini ada diskon, ini ada apa gitu. Kalau itu bukan ancaman ya, tapi ini seolah memberitahu, memberi opportunity. Membuat kita jadi pingin, jangan percaya itu. Itu paling aman lah ya sekarang ini, karena yang banyak korban terjadi itu di situ, banyak sekali korban dan modusnya, cara untuk menipu itu berkembang terus. Kemarin lagi ramai soal itu 150.000 perubahan biaya,
Berikutnya nanti entah apa lagi yang dia pakai. Iya. Nah, Undangan sebarin lagi. pernikahan Mas sekarang. Undangan pernikahan kan Iya. udah lama, ini masih dipakai lagi. Iya. Karena mereka sudah punya nomor telepon kita, Oh, email iya. kita. Dapat dari mana? BPJS pernah bocor. Oh, oke. Tokopedia 92 juta data bocor yang lalu itu ada di dark web. Itu bisa dibeli, murah sekarang harganya. Di situ dapat nama kita, email kita, dan telepon. Lumayan kan gitu. Iya. Alamat dan segala macam dapat 92 juta. Tinggal di telepon ini dapat itu. Nah, dari email bisa dicek lagi, kalau pengen tahu lebih meyakinkan di telepon, oh Bapak ini ya. Tinggal cek aja di Facebooknya, IG-nya, kebiasaannya apa, biar seolah-olah udah kenal kan gitu. Ya. Jadi edukasi harus dilakukan, saya kira. Edukasi dan Nah, itu peringatan masih minim terus-menerus. nggak Mas di Indonesia? Literasi digital. Literasi, ya, bank itu sebetulnya juga melakukan itu, cuma nggak ngejar kan, masih banyak dan terus-menerus harus dilakukan itu. Itu perlu sampai tingkat sekolah Mas ya. Ya. Dan mungkin yang orang-orang yang berumur yang paling sering kena ya itu tentang modus-modus penipuan di online itu. Ya. Nah, ini mungkin terakhir Mas ya, karena kita sudah ngobrol yang lumayan lama ya teman-teman ya. Ini mungkin closing statement Mas Ismail Fahmi ya, terkait apa ya, mungkin secara umum aja ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan digital ini. Pertama itu, dan khususnya penggunaan digital untuk memperoleh informasi-informasi tentang keislaman yang bagus. Nah, itu seperti apa Mas? Ini saya kira tantangan juga ya. Buat pengguna, kalau dia mencari informasi keislaman, dia biasanya langsung cari apa? Search. Kalau dia terbiasa di TikTok, dia akan search di TikTok. Kan? Nah, search di TikTok, masukin kata kunci ya, yang muncul bukan pilihan yang selalu paling tepat, tapi pilihan oleh algoritma yang memilih. Ya, intinya harus hati-hati saja. Karena apa yang muncul itu adalah yang populer, dan yang populer itu bisa jadi karena sifatnya kontroversial, menarik, atau kemudian terlalu too good to be true gitu ya. Misalnya ketika ada kiai yang bisa bicara dengan semut ya gitu, langsung percaya orang. Itu misalnya, oh iya kiaimu kan nggak bisa, kiaiku bisa gitu. Nah, kan, itu lebih milih kan, itu sangat kontroversial. Dan itu banyak yang percaya loh Mas. Nah, makanya tingkat literasi kita kan gitu. Banyak orang menganggap itu seperti benar ya. Ya, paling tidak ini harus dipahami, apa yang muncul itu algoritma itu milihnya ya, itulah konten yang kontroversial, menyentuh perasaan. Ya. Terutama itu kontroversial, menyentuh perasaan, terus kemudian konten yang membuat pro dan kontra. Ya, pro dan kontra mirip dengan kontroversial tadi yang menarik sekali gitu. Jadi tidak selalu yang muncul itu yang benar. Ya, ini yang harus dipahami. Kalau mencari informasi di media sosial, yang muncul di timeline kita mencari, nggak selalu itu yang paling benar, tapi dipilihkan oleh algoritma di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Mungkin berdasarkan jumlah engagement yang tinggi dimunculin di atas. Dan engagement yang tinggi biasanya karena kontroversial, karena sangat menarik, ya, karena banyak diminati, banyak diminati, dan jadi bukan karena benarnya itu. Nah, ini harus hati-hati. Terus nyari benarnya gimana? Ya, cari sumbernya. Sumbernya siapa yang membuat, siapa yang berbicara, nulis, ada referensinya atau tidak. Gitu. Terus juga cross reference juga. Cross reference kan di referensi tadi ngelihat. Cek di Google apa yang disampaikan benar atau tidak. Caranya gimana bisa tahu dari Google? Google juga algoritma, iya. Nah, tapi kan di situ kan banyak sumber juga. Kita bisa lebih percaya kepada situs tertentu karena udah jelas siapa yang membuat itu dibanding dengan blogspot misalnya ya. Jadi tahunya sumber itu sangat penting gitu. Iya. Baik, yang sangat banyak sekali ya informasi yang kita dapat dari Mas Fahmi ya, karena beliau adalah pakar. Intinya ya di zaman sekarang era media sosial ini ya kita harus pertama ya harus sering-sering curiga lah intinya. Jangan mentang-mentang kontennya itu udah banyak engagement-nya, banyak view-nya itu benar, enggak seperti itu. Ya kata Mas Fahmi itu harus benar-benar dicek sumber yang asli. Ya jangan mentah-mentah aja kemudian cross reference, itu penting karena ya sekali lagi media itu mementingkan algoritma, dan algoritma ya kata Mas Fahmi tadi enggak selalu benar.
tapi yang mana yang menguntungkan algoritma itu dan mana yang paling diminati. Terima kasih Mas Fahmi sudah diterima di rumahnya yang podcast-able yang sangat asri ini ya teman-teman. Ya, sehat selalu Mas Fahmi, rezekinya semoga lancar. Amin. Terima kasih sudah diterima. Terima kasih semua teman-teman IB Times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.